Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Pilar TV Entertainment, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Bersama Komisi 2 DPRD Lampung. Tema kita kali ini adalah mengulas tantangan pengembangan ekonomi kreatif di Lampung. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari kreasi, keterampilan, dan juga bakat individu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan juga daya individu. Lalu bagaimana kebijakan strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Lampung dan tantangan serta potensi apa saja ekonomi kreatif yang ada di Lampung. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 2 DPRD Lampung, Bang Sahlan Syukur. Apa kabar Bang? Baik, selamat siang. Bang? Sehat, alhamdulillah. Semangat banget kayaknya. Super. Apalagi bicara soal ekonomi. Oh iya, Bang. untuk Lampung semua harus semangat. Oke, apa aktivitas kesibukan Komisi 2 DPRD kali ini? Ya, selain kita kunjungan ke Dapil, ya yang pasti melakukan kegiatan-kegiatan. Ya kalau yang mendekati waktu terdekat ini kan fenomena Pilgub dan Pilbub kan sudah mendekati, tapi paling tidak ya kita juga ikut bergerak terus untuk bagaimana bisa membangun Lampung lebih baik lagi dari sisi pariwisata. Tapi tugas-tugas aman ya? Lancar, lancar aja. Amanah rakyat sudah Bang. Insya Allah. Insya Allah. Oke Bang, ekonomi ini terus berkembang. Ini namanya ekonomi kreatif nih yang mau kita bahas. Ya, betul, Abang betul. nih, ekonomi kreatif ini secara komprehensif seperti apa Bang? Ya, jadi kalau kita bicara ekonomi yang kreatif bahwa diambil dari kata kreativitas yang mengakibatkan yang ada nilai ekonomisnya, yang pasti begitu kan, dari apa yang ada, yang bisa dibuat, yang bisa dilakukan, ide-ide yang bisa dilakukan, terus mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, tapi memang ada benefit secara ekonominya terhadap kesejahteraan, kemakmuran dan lain sebagainya. Saya kira gitu. Nah, jadi kalau untuk proses seperti itu sebetulnya Lampung ini kaya akan kreativitas, banyak sekali kreativitasnya. Tinggal bagaimana pemangku kebijakan itu membantu, bagaimana pemangku kebijakan itu melindungi, mendampingi teman-teman atau masyarakat pada umumnya untuk Provinsi Lampung itu bisa meningkatkan kreativitas sehingga menimbulkan dampak terhadap ekonomi kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya Bang, yang paling konkret deh, contohnya yang ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari dengan masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Contoh hal aja misalnya, satu hal. Kita Lampung ini terkenal, kalau dari nyanyiannya aja udah terkenal bahwa Lampung itu Lampung Tanah Lado. Lagunya ini ya dari lagu. Iya, Lampung Tanah Lado, Lampung penghasil kopi, Lampung kaya terhadap festival, kan ceritanya seperti itu. Jargon-jargonnya banyak sekali ya. Terus untuk daerah-daerah wisata juga banyak. Nah, contoh satu hal, misalnya dari sisi kreativitas yang bisa dibuat, misal nih, kayak kita contoh aja di Lampung Barat. Di Lampung Barat itu ada festival, misalnya festival topeng. Tapi hanya di Lampung Barat saja, gitu. Sementara hal-hal ini tidak ditanamkan atau coba kita gali bahwa orang luar, budaya-budaya di luar sana, khususnya di Indonesia lah, kita bicara belum di luar negeri, bahwa ini loh ada kreativitas topeng yang khusus dibuat di Lampung Barat gitu. Misalnya salah satu itu. Terus kita dulu punya tapis, ya sampai sekarang kita punya tapis, kita punya pakaian-pakaian adat, bahkan kita juga punya kudapan yang beraneka ragam, yang memang sebetulnya itu bisa digali dari potensi yang ada di Lampung. Nah ini bisa meningkatkan ekonomi kreatif. Nah tapi yang marak di luar itu justru tidak tumbuhnya brand awareness-nya bagi masyarakat, bahwa kalau mereka mencari sesuatu hal, kreativitas atau hasil yang dihasilkan oleh usaha kecil menengah di Lampung itu, mereka nggak langsung kejut gitu, nggak langsung terngiang di kepala mereka. Misalnya contohnya nih, kita bilang kalau kita mau makan kudapan pempek pasti ke Palembang. Iya, asal Palembang. Gitu ya. Terus kalau misalnya orang bilang siomay. Iya, somay ke Bandung. Ke Bandung. Gitu kan. Nah, Gudeg. Gudeg ke Jogja, kan gitu. Nah,
ini yang saya bilang tadi, bagaimana kita menanamkan brand awareness-nya kepada masyarakat di luar terhadap sisi-sisi ekonomi kreatif yang ada di Lampung. Contoh, satu hal misalnya yang ada di Lampung nih, di Kalianda, itu ada otak-otak khusus Kalianda. Bahkan ada semacam otak-otak dia yang bulat itu juga dari Kalianda. Yang saya pikir rasanya jauh lebih enak ketimbang kalau kita merasakan otak-otak di pulau-pulau lain. Otak-otak Palembang pun nggak kalah bersaingnya dengan di Lampung rasanya. Terus berbeda mungkin kalau kita tahu otak-otak biasanya pakai bumbu kacang, tapi ternyata bumbu otak-otak Kalianda, otak-otak Tanggamus itu berbeda, bumbunya juga berbeda. Nah, yang saya maksudkan adalah ini khasnya Lampung, tapi diketahui oleh orang-orang daerah luar. Bagaimana gitu. membrandingnya, artinya memasarkan ini, membuat masyarakat itu tahu. Itu menanamkan brand awareness itu nggak bisa sekali, Mbak. Dan berulang-ulang dan terus-menerus, dan perlu cost yang besar untuk menanamkan brand awareness dalam sisi satu produk saja. Dan masih banyak produk lain. Masih banyak. Contoh misalnya sekarang wisata sudah banyak ke Lampung, tumbuh perhotelan dan lain sebagainya. Oke, orang sudah dulu hanya mengenal kalau misalnya keripik pisang ada di Lampung hanya dikenalnya dengan Suseno. Sekarang orang mungkin saya sebut merek nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan. Misalnya orang sudah berpikir selain Suseno, Aneka ada Askajaya. Itu kan tumbuh brand awareness-nya. Kalau kita mau ke Lampung bawa oleh-olehnya, kita mainnya ke tempat oleh-oleh di Askajaya. Adanya di mana? Adanya di Jalan Gang PU kata mereka. Itulah yang saya maksud menumbuhkan brand awareness. Dan ini nggak secepat yang kita harapkan gitu. Nggak bisa dengan ujuk-ujuk kita bisa seperti itu. Perlu banyak kegiatan, perlu banyak support, perlu banyak dukungan baik dari pemerintah maupun juga dari pihak-pihak swasta yang lain. Gitu. Misal contoh, kalau kita cerita keripik Sanjay, orang sudah bilang bahwa itu Padang. Gitu, sudah ada lain kan gitu. Asalnya dari Padang. Asalnya dari Padang, walaupun ada masyarakat Lampung yang bisa buat keripik Sanjay. Begitu kita tanya itu dari mana, orang bilang pasti Padang. Gitu. Jadi diperlukan sebuah identitas ya kan, yang terbranding di semua benak masyarakat. Benar. Nah ini nggak bisa sekali. Banyak hal yang perlu kan. Memang membutuhkan tenaga yang besar, membutuhkan biaya yang besar untuk memasarkan atau untuk memberitahu, mewartakan kalau bahasa kita, mewartakan kepada masyarakat tuh perlu banyak waktu. Harus dipiralkan dulu apa Bang? Iya, harus. Harus dipiralkan dulu ya. Harus banget. Contoh nih, kita punya penghasil kopi di Lampung nih, UMKM juga banyak bergerak di bidang kopi ya. So kalau begitu kita ke Jawa, orang kenalnya apa? Kopi Takengon. Aceh jauh amat Aceh. Iya, orang kenal kopi Bedugul misalnya, atau kopi-kopi yang lain. Sementara di Lampung ini luar biasa kopinya, nikmatnya luar biasa. Itu Mbak. Sampai pernah ada beberapa kasus, misalnya suatu kasus di tempat wisata di Pulau Jawa, mereka terkenal dengan salah satu jenis kudapan mereka, misalnya minuman mereka tuh kopi klotok katanya kan. Kita masyarakat Lampung justru tahu, kopi klotok. Tahu nggak bahwa kopi klotok itu kopinya juga dari Lampung? Sebenarnya ya. Malah yang dikenalnya kopi klotoknya, tapi bukan kopi yang Lampungnya punya. Itulah kemampuan membrandingnya. Iya. Nah, kita membuat brand awareness itu yang sulit. Nah, intinya harapan saya bahwa bagaimana kita menggiatkan ekonomi kreatif di khususnya di Lampung untuk lebih banyak menjual, mewartakan produk-produknya. Mau jenisnya apa, mau judulnya apa, tapi bahan aktifnya, komposisinya itu disebutkan itu aslinya dari Lampung. Gitu. Tapi menurut saya ada lagi nih Bang. Apa tuh? Sepakat nggak nih? Ya gimana orang pejabatnya, masyarakatnya suka produk luar? Ya kalau soal seperti itu sih semuanya sama, Mbak ya. Jadi kadang-kadang kita berpikirnya lebih menyenangi produk di luar ketimbang produk kita sendiri sebetulnya. Produk kita nggak bisa bersaing, apa memang selera kita yang ketinggian?
Sebenarnya kan dalam pencarian sih teman-teman itu. Biasalah kalau misalnya orang di daerah luar akan menginginkan atau ngangenin kudapan yang ada di luar di daerah yang lain. Padahal sebetulnya yang produk serupa juga banyak. Tapi minimal kalau kita memasarkannya di luar, misalnya konsepnya gini. Kalau kita punya keripik, ada berapa banyak gerai di luar daerah yang mungkin kita bisa masuki dengan produk-produk UMKM yang ada. Ini butuh uluran tangan birokrat, butuh uluran tangan pemerintah untuk membantu UMKM ini. Nah, kalau UMKM-nya ini hanya berkutat di Lampung saja, berarti kan menunggu orang datang. Gitu kan, Mbak. Artinya selama itu kita harus mempertahankan, selama itu juga kita menunggu supaya orang mengingat terhadap produk-produk UMKM yang ada. Padahal banyak sekali produk UMKM yang ada di Lampung. Gitu. Tapi Abang suka kan produk UMKM kita, produk lokal kita? Selalu. Apa yang paling Abang suka nih, selain kopi? Ya selain kopi kita ada seruit. Suka kan? Wah, senang banget saya. Jadi intinya. Kapan-kapan nyurit barang ya Bang? Boleh. Jadi di Lampung ini semuanya enak. Sebenarnya sebagian keindahan yang kita harapkan sebenarnya ada di Lampung. Tinggal bagaimana pemerintah ini lebih konsen, pemerintah ini baik itu eksekutif maupun legislatif itu, yuk kita bareng-bareng, kita kacamata kita bareng, bagaimana meningkatkan potensi yang ada di Lampung ini sedemikian rupa sehingga Lampung ini bisa dikenal di beberapa daerah. Gitu. Oke, baik. Itu dari sektor ekonomi kreatif sektor kuliner tuh ya, kudapan. Masih banyak lagi nih Bang sektor ekonomi kreatif, benar nggak sih? Banyak. Ria, pengembangan game, desain musik, seni rupa, desain produk, fashion. Nah loh, biasanya masih banyak loh sektornya. Iya Mbak, sebenarnya itu ngikuti. Misalnya gini. Yang mana dulu, sektor mana dulu menurut Abang yang paling krusial dan harus dikembangkan itu yang mana dulu, sektor mana dulu? Dari banyak sektor yang saya sebutkan tadi, 8 sektor tadi. Baik. Nah, sementara kalau untuk saat ini ekonomi kreatif yang sekarang yang ada di setiap masyarakat lebih banyak di arah kuliner, mungkin dengan lebih banyak di pakaian dan lain fashion lah ya. Itu yang lebih bisa mereka lakukan ketimbang misalnya kalau kita mau bicara kesenian, konser dan lain sebagainya, itu kayaknya untuk ekonomi dalam sisi ekonomi UMKM, usaha yang kecil menengah mungkin mau ke atas juga sulit, ya mungkin itu agak berat gitu ya Mbak. Tapi ini yang saya bilang tadi, butuh kepiawaian, butuh tangan-tangan dinginnya pemerintahan untuk melakukan itu. Misal kita banyak grup-grup kesenian, mulai grup musik, grup tari dan lain-lain. Coba sih pemerintah ini melakukan konser gitu di luar, gitu loh. Jangan Lampung. Melakukan konsernya itu ada di Lampung. Yang nikmatin orang Lampung. Iya, kan nggak dikenal nih produknya. Ya. Tapi kalau kita melakukan konser di luar, biaya gede. Pemerintah mensupport itu, melakukan itu, terus mengundang UMKM ini untuk ikut serta di dalamnya. Selain kita ada konser kesenian, tapi mereka juga boleh mengenalkan produk mereka di ajang itu. Saya kira yang mengenal itu akan lebih banyak ketimbang kalau kita melakukan konser di sini, melakukan festival-festival atau melakukan pameran-pameran yang ada di Lampung. Orang Lampung sudah biasa melihatnya. Nggak aneh lagi. Nggak wow lagi. Kalau kita pamerkan 1000 rasa kopi di Jawa Barat misalnya, atau 1000 rasa kopi di Kalimantan, udah berbeda, Mbak. Apalagi di luar negeri. Iya, mereka akan menikmati itu. Mereka akan merasakan, oh ini taste yang berbeda. Gitu. Oh, ini ternyata tapis Lampung luar biasa. Rupanya juga para penggiat seni di Lampung cakep-cakep nih, kan gitu. Benar. Bukan hal-hal yang menurut saya yang kita nggak mempunyai imbas, gitu. Kok kita terkesan hanya kita saja yang kita yang ciptakan, kita yang nikmati. Walaupun sekarang sudah mulai bergerak nih, mulai mungkin dari Jambi, dari Banten, dari Bengkulu, dari mana-mana sudah datang ke Lampung. Kan sekarang kita sama-sama lihat nih, kalau wayahnya liburan sudah mulai banyak bis-bis yang pariwisata datang. Dan saya melihat bahwa ini saatnya kalau Lampung ingin dikenal dengan mereka, masyarakat yang katakanlah
turis lokal yang datang ke Lampung, dan kita melakukan tindakan-tindakan yang ya katakan ya dibilang ekstrim sih enggak deh. Biasa misalnya kita melakukan konser di daerah lain, dan konser itu juga kita manfaatkan untuk orang lebih mengenal Lampung lebih jauh. Oke, baik. Gitu. Jadi seperti itu ya Bang ya, dari sektor-sektor ekonomi kreatif yang sudah kita bahas tadi, baiknya kuliner dulu, betul, fashion, baru musik ataupun baru seni musik. ya. Oke. Ya. Nah, menurut Abang nih, kreativitas ataupun inovasi anak Lampung nih, keren nggak sih gitu? Ya, saya kira semua punya style yang masing-masing, artinya nggak dimiliki untuk daerah-daerah yang lain. Karena Lampung ini juga kalau dilihat dari sisi kreativitasnya juga nggak kalah dengan daerah-daerah lain. Tapi khususnya yang saya bayangkan di sini adalah kurangnya pembinaan. Kurangnya pembinaan terhadap para stakeholder yang ada. Para pelaku UMKM yang ada, misalnya kita punya ukiran, kita punya desain, atau kita punya kuliner, punya segala macamnya itu. Kalau menurut saya ini yang kurang gitu. Pembinaannya baik secara menyeluruh maupun skup yang kecil. Jadi pelaku usaha jalan sendiri-sendiri ngembangin bisnisnya sendiri-sendiri. Jadi terkesan bahwa kita ya sudah ini kita hasilkan di sini biar orang yang mengemas di sana, sehingga pada suatu ketika produknya Lampung dikemas dan dijual dengan merek yang berbeda atau merek yang tanpa ada asal muasal dari produk itu. Gitu. Sangat disayangkan ya Bang. Padahal itu kreativitas orang Lampung. Kalau anak-anak mudanya saya yakin banget mereka pasti punya ide yang banyak bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di Lampung ini sendiri. Saya yakin banget itu. Contoh saya banyak tuh kaos Lampung sudah muncul, keren-keren banget kan gitu. Fashion Lampung ini nggak kalah. Mohon maaf nih, kita lebih dekat dengan Jakarta, kita lebih dekat dengan ibu kota. Rasanya kalau menurut saya kita lebih cepat untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan baik dari sisi budaya maupun kemajuan dari sisi teknologi. Apalagi bersaing produk. Tinggal tadi ada perlindungan, ada pendampingan yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk hal ini. Gitu. Kasih contoh dong Bang, perlindungan, pembinaan itu seperti apa? Misal produknya fashion deh, baju deh, kaos, t-shirt atau topi, jaket. Banyak Mbak, misalnya mereka melakukan pembinaan bagaimana menggali ide-ide desainer dengan tanpa mengesampingkan budaya-budaya Lampung, misalnya dengan komputasi dan lain sebagainya. Pendampingan dari sisi bantuan terhadap pembiayaan, modal permodalan dan lain-lain, sampai pada akhirnya bagaimana pendampingan pemerintah terhadap hasil output yang dihasilkan dari UMKM itu sendiri. Bagaimana mereka membantu pihak-pihak UMKM ini, membantu sisi apa sih? Loh, teman-teman inilah yang memasarkan di luar, mengajak investor-investor yang ada di luar. Kan dinas perdagangan atau dinas perindustrian yang bisa melakukan event-event misalnya di luar daerah dengan mengundang para pengusaha-pengusaha luar bahwa ini loh produk kita juga nggak kalah, kita bisa bikin ini, kita bisa bikin yang sesuai dengan maunya kalian. Gitu. Tapi kebanyakan minta endosan sih Bang. Ya. Gimana mau ada pameran sih, barangnya produknya dibeli kagak. Nggak dibeli loh Bang. Sebenarnya itu Mbak, saya bilang tadi. Aja nih Bang. Resiko dari sisi market begitu. Gitu. Okay. Jadi kasihan pelaku usahanya Bang, nggak dibeli barangnya. Inilah yang saya bilang perlindungan tadi. Pemerintah membeli dulu dong. Jangan minta endorse aja. Oh iya, jangan pemerintah yang minta endorse supaya, ayo pelaku ekonomi kreatif sini barang kalian kami pasarkan. Tapi yang ini kita display, enggak gitu. Tapi yang terjadi itu Bang, karena teman-teman saya juga pelaku UMKM, produk-produk inovatif. Iya. Aduh, habis barang gua di-endorse. Di-endorse, ya sebenarnya yang nggak gitu dong, gitu loh. Nah sekarang kan berarti perlu perlindungan hukum tadi. Terus misalnya pemerintah juga mendorong dari sisi dunia teknologi yang sekarang, bagaimana menjual dengan dunia maya, gitu kan, dengan dilatih. Masyarakat kita nggak ngerti, Mbak. Orang main handphone itu ngertinya juga mungkin pengusaha-pengusaha kecil menengah di bawah itu juga
nggak ngerti dengan dunia teknologi yang begitu canggih sekarang gitu, tanpa pemerintah mengajari itu. Terus bagaimana menggali investor-investor yang ada di luar gitu kan. Terus pemerintah juga bisa menjamin, yang pemerintah mencarikan buyer yang ada di luar, sehingga produk-produk ini kan nggak perlu kita ambil dong. Kita lihat terus spesifikasinya seperti apa, intinya misalnya knowledge dari produk itu kita pasarkan keluar, sehingga orang-orang di luar sana itu tertarik terhadap produk-produk yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan kalau bisa produk yang diciptakan tuh berikut filosofi Lampungnya nggak sih Bang? Oh iya, supaya kita juga ngangkat itu dong, supaya Provinsi Lampung ini juga dikenal bukan hanya sekedar produk jadinya, tapi proses yang berjalannya juga mereka tahu bahwa sebenarnya Lampung ini bukan hanya satu sisi saja, tapi banyak sisi lain yang bisa kita gali dari Provinsi Lampung. Contoh Mbak, dulu misalnya orang-orang luar tuh senang banget nih, misalnya produk-produk furniture nih ya, furniture yang antik-antik, misalnya kayak furniture yang dibuat ya seperti inilah ya, meja kursi yang dari rotan dan lain-lain. Lah sekarang gimana mereka mau garap itu? Rotan saja sudah mulai hilang. Susah nyarinya. Kalaupun ada, itu adanya di hutan lindung. Kalau ngambil di hutan lindung malah merambah. Bahkan justru tadi kan kita bicara bahwa ada program perhutanan sosial yang bisa menanami rotan, untuk nanti rotannya bisa mereka ambil, mereka kembalikan lagi fungsi yang lama. Bahwa Lampung ini juga penghasil pengrajin yang demikian. Nah, selain yang banyak yang sudah dilakukan, saya jujur ya, Lampung ini luar biasa potensinya Mbak. Sektor ekonomi kreatifnya. Sektor ekonomi. Cuma itu tadi perlu pemahaman, perlu edukasi terhadap masyarakat, terutama bisa menerima perubahan dalam artian gitu. Oh, selama ini orang-orang nggak banyak datang ke Lampung. Oh, sekarang berdatangan ke Lampung. Apa sih yang diharapkan? Diharapkan orang dari luar datang ke Lampung ini untuk selain melihat produk, pertama sambutan dulu, keramah tamahan, terus budaya yang artinya penuh senyum, menolong dan lain sebagainya. Nah itu dulu diciptakan supaya orang nggak kapok dulu. Bagaimana mereka mau melihat potensi hasil kreativitas di Lampung kalau mereka datang sekali datang kapok. Itu fenomena, nah, itu fakta loh Bang. Inilah tugas pemerintah baik eksekutif maupun legislatif ini untuk memberikan pemahaman itu kepada masyarakat. Contoh, saat mereka datang ke sini, kalau di bulan rame, di bulan liburan, yang kalau bulan sepi, kalau mereka tuh sewa perahu misalnya hanya 300-400 ribu, tapi begitu rame jadi 3 juta itu. High season. Oh, kan itu gitu. Fakta itu. Di pulau itu ya Bang ya? Iya, di pulau itu ya? Di pulau yang itu. Nah itu kan membuat orang kapok. Membuat kapoknya mereka datang. Saya juga ngalamin kok itu Bang. Sehingga boro-boro mereka mau lihat yang lainnya. Kalau mereka sudah datang dengan rasa kekesalan, yang lain hilang. Gitu Mbak. Saya juga ngalami. Misalnya saya di suatu tempat gitu. Datang dengan kesan pertama saya sudah tidak enak. Ya perasaan saya semua sudah tidak enak, pulang aja. Gitu. Padahal yang namanya mereka datang ke Lampung wisata, pasti uangnya berlebih. Gitu, pasti ingin belanja. Berarti balik lagi ke SDM-nya juga ya Bang ya? SDM para pelaku usaha di sektor pariwisata. Betul. Wah, luas sekali sebenarnya potensinya. Dia nggak habis-habis sebenarnya ya kita kalau ngomongin ekonomi kreatif ini. Minum dulu Bang, haus Bang. Benar. Iya, sip. Santai ya Bang, kita minum dulu. Masih banyak pembahasan kita Bang. Tapi itu benar loh Bang. Karena Abang wakil rakyat saya juga ya kan. Iya. Teman saya pelaku UMKM seperti itu. Jadi produknya justru tidak dibeli gitu, hanya dimintain buat endorse aja, kemudian di display di sebuah pameran besar, di event internasional bahkan gitu. Kan itu menyakitkan untuk pelaku UMKM. Bagaimana dukungan, bagaimana pembinaan, apalagi bantuan. Sementara untuk membeli produknya aja mereka enggan itu. Benar. Kalau saya sih berpikir ginilah, kita masyarakat Lampung yang khususnya mayoritas banyak yang traveling lah ya, yang traveling ke beberapa daerah. Harapan saya walaupun kecil, berbuatlah untuk Lampung.
gitu. Itu yang penting dulu. Jadi kita nggak usah berharap yang terlalu besar, tapi berbuatlah dari hal-hal yang terkecil. Misal contoh, saya kalau kemana-mana pasti bawa produknya Lampung, yang untuk saya pamerkan. Saya tahu nih bakal diminta, nggak bakal dibeli, nggak apa-apa buat saya gitu. Tapi yang terpenting mereka merasakan itu, mereka tahu oh ini produknya Lampung gitu. Seandainya kita mau bawa fashion, mau bawa kaos, mau bawa apa ya nggak apa-apa, kita Atau beli ini beberapa. Iya model-model ini kan begini. kreativitas orang Kreativitas. Lampung nih. Nah itu yang tadi menumbuhkan rasa rasa trust, rasa memiliki terhadap produk-produk yang ada di Lampung. Jangan kita berangkat keluar untuk mengunjungi keluarga-keluarga kita di luar daerah, tapi kita sendiri nggak bawa produk-produknya Lampung gitu. Walaupun kecil kita bawa supaya mereka minimal tahu. Atau intinya jangan pelit lah kalau kita mau mempromosikan tentang Lampung. Yuk kita bareng-bareng, nggak bisa selesai dengan 1-2 unit saja, tapi semua harus bergerak gitu. Mungkin nggak sih Bang kalau misalkan ada sebuah aturan gitu kan, atau pergub ataupun perda gitu seperti itu, yang paling tidak dari kelas pejabatnya dulu deh, yang benar-benar pakai dari atas ke bawah, aksesoris, pakaian itu ada 20%-nya itu produk lokal gitu, produk Lampung. Bisa nggak Bang? Iya. Paling nggak kalau pakai tas gitu, itu tas Lampung. Harusnya gitu. Jadi supaya kita menggiatkan ekonomi kreatifnya Lampung, ya dari kita dulu dong, gitu. Misalnya harus ditekan sama aturan dulu nggak? Setuju nggak deh Bang? Bisa nggak? Ya kalau memang itu harus, kenapa enggak? Gitu. Misal kalau kita pegawai negeri harus berseragam Lampung gitu, ya nggak ada masalah kita buatkan peraturan daerah. Yang menciptakan peraturan daerah, yang membuat peraturan daerah itu kami kan di legislasi. Iya. Tinggal mintanya masyarakat, ajukan oleh masyarakat, kami akan kaji itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, akan kami laksanakan. Perintahnya jelas supaya kita meningkatkan produksi yang ada di Lampung, kita lakukan peraturan daerah. Semua pemerintahan ini mulai dari provinsi sampai ke daerah ada 1 atau 2 hari yang memang kita melihatkan produksi-produksinya dari Lampung. Nggak mesti baju adat kan, baju orang Lampung gitu deh, gitu, produk Lampung. Yang fashionable lah. Gitu iya dong. Gitu. Nggak mungkin juga kalau ngantor pakai baju adat. Oh iya, kan sekarang udah lihat tuh gaya-gaya kan sekarang keren-keren gitu. Tapi kan nggak kelihatan wajah Lampungnya tuh nggak kelihatan. Tapi paling tidak ada beberapa ornamen yang betul-betul mencerminkan tentang budaya Lampungnya. Gitu. Itu juga kayaknya dari produk Lampung tuh kurang filosofi gitu Bang. Munculnya satu produk itu tidak ada filosofinya gitu lah. Itu juga padahal kan itu menjadi nilai tambah juga. Budaya, culture kita harus kita munculkan, benar nggak nih Bang? Ya artinya misal tercipta sebuah karya seni seperti ini gitu kan. Filosofinya adalah ceritanya apa gitu, berasal dari. Sebenarnya ada Mbak. Ada. Ya cuman itu tadi kan kita belum ada teman-teman muda ini yang punya konsen untuk menggali tentang culture-nya Lampung itu sendiri. Bahwa produk-produk Lampung itu sebenarnya ada ceritanya loh, gitu. Tentang topeng juga ada ceritanya. Tentang produk misalnya kain juga ada ceritanya. Bahkan kalau kita mau gali mungkin akan bermunculan lagi produk-produk yang lain yang mungkin secara desainer mungkin kuno. Tapi kan kalau kita geret ke sini, kita buat secara teknologi yang modern akan lebih cantik kok dibanding dengan yang lain. Saya yakin itu karena untuk budaya Lampung sendiri beragam kok. Kita punya banyak suku-suku, kayak ada pesisir, ada Abung, ada Pubian dan lain sebagainya. Mereka punya culture yang berbeda. Artinya ada spesifikasi yang berbeda buat mereka itu. Nah, itu kita dengan kepiawaian anak-anak muda yang memang sekarang ini mereka canggih di bidang teknologi, itu bisa membuat mereka bisa berkreativitas untuk memix itu menjadi lebih modern. Gitu. Karena sinopsis tentang culture itu punya nilai jual. Iya, pasti Mbak. Orang juga pengen denger cerita deh, kisahnya deh gitu kan. Jangan-jangan orang Lampung nggak tahu kisahnya. Bener. Gitu. Kalau Lampung masih bagus Mbak, masih banyak. Cuma nggak bisa kita cerita tentang. Tidak ada yang mengemasnya. Nggak ada yang konsen ke situ. Ya artinya apakah itu kita mungkin ada kaitannya bahwa kalau kita konsen ke sana juga tidak ada menghasilkan benefit buat kita, bisa juga sih sebetulnya. Nah ini yang saya bilang perlu dukungan pemerintah. Untuk mereka-mereka yang anak-anak muda yang konsen untuk menggali tentang culture-nya Lampung itu,
diberi perlindungan, misal nih diberikan asupan mereka, misalnya katakanlah honor mereka untuk hanya menggali itu, hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat Lampung itu lebih baik dari dinas-dinas terkaitnya. Kalau soal anggaran pasti kita yang akan menganggarkan itu, gitu Mbak. Sehingga mereka juga akan melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan senang hati. Jadi kebijakan itu perlu ide juga. Iya, gitu. Nah, kita harus satu visi, satu misi. Jadi anak-anak mudanya kita kumpulkan untuk supaya menggali banyak macam tentang produk-produk Lampung, tapi mereka tidak dilindungi, mereka tuh diberikan katakanlah reward yang baik, ya mereka juga mungkin nggak mau, Mbak. Lebih baik kerja di pabrik lah daripada begitu, kan gitu dong. Iya. Tapi kalau mereka diberikan perlindungan itu dengan dianggarkan, ya saya kira nggak ada masalah kok, Mbak. Gitu. Jadi mereka akan serius untuk menggarap itu, gitu. Satu lagi nih Bang, ganjelan nih. Sektor wisata nih. Tadi kan sudah seperti gimana caranya orang yang wisata ke Lampung itu nggak kapok gitu, nggak bikin kapok deh gitu, baik dari segi pelayanan, harga, standar segala macam. Bisa nggak sih Bang kalau di Lampung ini ada sebuah pelatihan untuk tour guide deh gitu deh, untuk para pelaku sektor wisata gitu deh. Ya sebenarnya harusnya terstandarisasi gitu, tour guide itu terstandar gitu loh. Jadi standar pelayanannya seperti ini, standar harga seperti ini. Jadi tamu tuh datang nggak kapok gitu. Iya, sebenarnya gini Mbak, kalau yang itu kan memang dari 5 tahun yang lalu selalu kami khususnya di Komisi 2 selalu dengungkan itu, bahwa sebetulnya yang kita butuhkan ini persiapan untuk nanti menjelang masuknya para pengunjung ke Lampung. Pertama, infrastruktur dulu. Infrastruktur itu baik infrastruktur berupa fisik, berupa kesiapan sumber daya manusianya tadi ya, terkait dengan gate dan lain-lain. Lah, kita misalnya memberikan aturan atau mengedukasi tour guide ini, kalau tidak dibarengi dengan infrastruktur yang baik juga, orang juga kapok kok Mbak. Gitu. Nah makanya saya bilang, ini kita mau yang fokus yang mana? Lampung ini potensi wisatanya banyak banget. Banyak banget. Gitu. Lebih indah dari pulau lain. Bener. Tapi pertama yang harus kita lakukan ini apa dulu? Infrastrukturnya dibagusin dulu nih. Jalannya masih banyak yang kecil. Memang ini kayaknya gampang banget kita ngomong. Untuk meluaskan jalan itu juga perlu pembiayaan yang cukup tinggi. Nah, harapan kami dari Komisi 2 fokus dulu deh kita. Daerah mana dulu nih? Jadi jangan daerah ini nggak selesai, daerah lainnya nggak selesai juga. Misalnya mau ke Pesawaran. Nih. Oke deh, Pesawaran dulu kita fokus. Untuk tahun ini kita fokuskan Pesawaran. Kita limpahkan anggaran itu cukup besar untuk infrastruktur ke Pesawaran saja. Sampai berapa besar yang harus diselesaikan itu. Saya kira itu akan menyelesaikan masalah. Jangan yang di sini belum clear, yang di sono juga nggak clear gitu. Baru SDM. Baru sumber daya manusianya itu seiring, Mbak. Jadi harapan kami dari Komisi 2 itu beriringan. Kan ini berbeda. Kalau untuk infrastruktur pastilah PUPR lah yang menjalankan itu, dinas terkait. Kalau yang untuk sumber daya manusianya ya mungkin dari dinas pariwisata, dinas-dinas pendidikan dan kebudayaan dan lain sebagainya. Sekarang itu yang kita lihat itu need-nya, Mbak. Keinginan masyarakat terhadap produk yang ada di Lampung ini apa sih sebetulnya? Oh, orang berdatangan ke Lampung ini ingin tamasya. Ya kita jangan sodorkan makanan kalau mau tamasya. Gitu kan, Mbak? Kalaupun ada makanan itu pendamping. Oke? Gitu. Kalau need-nya yang mereka datang untuk membeli, mereka tuh datang ke Lampung tuh mau membeli loh, Mbak. Beli pemandangan, beli kenyamanan, membeli pelayanan. Kan mereka mengeluarkan kos terhadap itu kan. Nah, terus kita jangan juga menjual yang bukan diinginkan orang. Gitu. Nggak problem solving. Oke. Orang-orang datang ke Lampung, katakanlah misalnya turis lokal lah ya. Kita bicara turis lokal dulu deh. Belum cerita mancanegara. Domestik aja dulu. Yang diharapkan mereka apa? Datang saya disambut dengan ramah. Pertama. Kedua, infrastrukturnya bagus. Saya mau kemanapun aman. Terus tempatnya bersih. Gitu. Kalau mau cari hotel, mulai dari hotel yang tingkat bawah sampai tingkat atas ada. Gitu. Walaupun sekarang sudah mulai beranjak bagus tuh ya ke depan. Terus kalau saya
artinya mau makan, mau apa, itu juga gampang dan mudah didapat di Lampung. Nah ini loh yang harus dipikirkan oleh teman-teman, oleh pemangku kebijakan. Yang ini yang harus kita jual, yang ini yang harus kita lakukan, yang ini yang harus kita adakan. Nah kalau mereka datang berharap untuk tamasya yang mereka lihat itu sampah bertaburan di laut, sampah yang bertaburan di pinggiran jalan, apa yang terjadi? Konotasinya buruk. Percuma deh ke Lampung kotor. Terus gitu. Terus misalnya mereka mau main ke pantai, ada beberapa pantai yang bisa dikelola secara masif ya. Turkitnya mahal. Turkitnya mahal. Atau masuknya nggak ramah. Terus kita cari tempat juga sulit. Contoh misalnya kayak di Bali, tidak ada satu pantai pun yang nggak boleh dimasuki orang dan harus berbayar, nggak ada. Gratis tinggal. Tapi di Lampung sulit untuk itu. Nah ini maksud saya frame berpikirnya yuk bareng-bareng gitu. Kita bareng-bareng. Memang masuknya nggak bayar, tapi saat mereka membeli kudapan, membeli yang lain-lainnya bayar gitu kan. Pantainya bersih. Pantainya bersih. Nah supaya dapat hasilnya apa? Ya UMKM ini juga mungkin bisa memberikan pelayanan misalnya dengan melakukan menyediakan kano, terus menyediakan banana boat dan lain sebagainya, gitu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mensupport, memberikan pembiayaan kepada teman-teman UMKM yang ada. Pelaku usaha di sekitar objek wisata tersebut, gitu kan? Bener. Dan selama ini kan pelaku-pelaku usahanya ya sudah orang-orang sekitar situ aja yang tidak tersertifikasi, apalagi berstandar gitu. Mestinya kan ada standar ataupun sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata berdasarkan pelatihan ataupun pembinaan. Setuju nggak Pak? Benar. Bisa nggak itu dilakukan? Ya ini bisa banget kok. Jadi kehadiran pemerintah ini kan untuk melindungi masyarakatnya, gitu loh. Hadir saat masyarakat membutuhkan. Masyarakat butuh apa ya pemerintah harus hadir di situ sesuai dengan undang-undang yang ada. Saya kira gitu Mbak. Jadi jangan kita paksakan mereka untuk berjalan sendiri, untuk dididik mencari pengetahuannya sendiri. Haruslah didampingi, tugas pemerintah itu mendampingi masyarakatnya. Gitu. Oke. Jadi secara umum memang ekonomi kreatif ini penggabungan ya Pak ya. Penggabungan antara aspek budaya, bisnis, teknologi, seni, benar nggak Pak? Benar. Nah, setelah dialog kita kali ini apa yang akan dilakukan oleh Komisi 2 nih? Masukan apa yang mau dibawa ke Komisi 2? Ya, yang pasti kami tetap semangat untuk mendorong kepariwisataan, sehingga dengan mendorong kepariwisataan itu juga kita berharap bahwa ekonomi kreatif ini semakin menggeliat, semakin meningkat dengan cara yaitu tadi kita akan coba melakukan kebijakan-kebijakan, mengajak teman-teman stakeholder yang terkait untuk share apa yang dibutuhkan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa kami lakukan di DPRD Provinsi Lampung untuk membantu pihak-pihak teman-teman yang baik itu dari sektor wisata atau dari sektor-sektor UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Baik, oke. Kalau begitu nih menurut Bapak nih, yang nantinya perlu dilakukan oleh pemerintah, utamanya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bentuk pembinaannya itu seperti apa? Kemudian potensi yang perlu digali itu di sektor apa? Gitu. Kita ke pembinaan dulu Pak. Oke, nah yang dilakukan oleh pembinaan yang dilakukan itu harus bekerja sama, bukan hanya satu kemitraan saja. Misalnya Dinas Ekonomi Kreatif dengan Dinas Perdagangan, kita bareng-bareng mendatangi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang UMKM-nya. Janganlah mereka untuk yang hadir di sini. Kita yang jemput bola, kita yang datang ke sana, meminta waktu mereka untuk bisa dilakukan pembinaan. Bahkan melakukan pembinaan itu bukan hanya dengan teoritik saja, tetapi praktekisnya juga harus dilakukan. Terus membuat sesuatu yang mungkin dibutuhkan. Misal gini Mbak, di Lampung sekarang ini yang lagi menggeliat sekarang ini lebih banyak itu kan yang sudah mulai muncul itu di sektor pariwisata. Misalnya perhotelan sudah mulai tumbuh, yang tadinya hotelnya sedikit sekarang sudah mulai banyak, mulai hotel berbintang 1, bintang 2, hotel melati dan lain sebagainya, sampai hotel-hotel yang berbintang 4 sudah mulai muncul. Apa yang dibutuhkan sekarang ini? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari mana? Dari sekolah. Pendidikan yang khusus di situ. Artinya saya mau berharap bahwa kebijakan Dinas Pendidikan itu untuk lebih mengarahkan sekolah-sekolah yang khususnya sekolah menengah kejuruan sudah tidak lagi
lebih banyak mengedepankan sekolah kejuruan yang bersifat teoretik saja. Misalnya kan lebih banyak sekolah kejuruan di bidang akademik aja ya, Pak? Mesin, okay. Ekonomi akuntansi dan lain sebagainya. Tapi sekolah yang menjurus ke pariwisata belum banyak, gitu. Nah inilah maksud saya dorong pihak-pihak swasta untuk melakukan ini supaya cepat terlaksana. Kebutuhan terhadap kepariwisataan itu juga cepat. Karena jadi tercipta SDM unggul berdaya saing. Benar, gitu. Kalau kita mau Lampung berjaya, cepat berjayanya. Ini dari sektor wisata. Sektor wisata. Pembinaan dari sektor pariwisata. Selanjutnya. Yang dari sektor usaha kecil menengahnya, ya itu tadi saya harapkan bahwa pemerintah tadi melakukan beberapa gebrakan-gebrakan sehingga hasil-hasil atau produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman atau masyarakat dari usaha kecil menengah ini bisa dikenal dengan pihak-pihak yang di luar gitu. Kalau seandainya saja kita pun bisa membina mereka dari sisi misalnya packaging yang kurang baik, itu dilakukan oleh teman-teman dari pihak perdagangan maupun pihak-pihak pariwisata. Nah ini akan membuat geliat, akan membuat regulasi, membuat cash flow yang lebih cepat bagi teman-teman UMKM. Oke, baik. Gitu. Kemudian potensi nih Pak, sektor potensi ekonomi kreatif yang menurut Bapak harus terus digali di bidang apa nih Pak? Kuliner, fashion, desain produk, seni rupa, musik, kriya. Saya kira kalau itu semuanya, Pak. Semuanya harus digali. Karena memang Lampung ini kaya kok. Saya kan kita bilang bahwa Lampung ini kaya. Tapi yang terdepan mana dulu nih harus kita fokuskan gitu. Prioritaskan. Misalnya di sektor pariwisata, yuk pariwisata kita benahi dulu. Tapi kita punya target. Punya target yang harus dipasang oleh teman-teman baik di legislatif maupun di eksekutif bahwa target kita 2,5 tahun ke depan itu sektor pariwisata clear. Artinya beberapa mulai dari penataan, mulai dari pengelolaan, mulai dari ini semua dilakukan secara bersama-sama. Kalaupun butuh regulasi ya dilakukan oleh teman-teman di legislasi, teman-teman DPR. Nah, yang menjalankan itu ya teman-teman di birokrasinya itu. Nah, ada batasan waktu sehingga kita mengejarnya itu limit waktunya jelas. Jadi enggak kok kayaknya tidak ada limit waktu sehingga kita berlama-lama untuk ke situ. Barulah kita cerita mana lagi. Setelah itu selesai pastilah UMKM ini ikut serta di dalam kepariwisataan itu. Wah, ternyata banyak PR-nya nih. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget ini PR-nya ternyata. Dari saya yang sudah saya catatnya ternyata banyak banget potensi-potensi itu banyak banget. Nilai tambah ekonomi juga harus digunakan dalam setiap. Karena di Lampung ini luar biasa, Mbak. Kita apa yang nggak kita punya di Lampung ini? Bukit kita punya, tempat dingin kita punya, pantai kita punya. Apalagi kalau pantai. Iya, pantai kita banyak. Produk kita punya, sumber daya manusianya yang terbuka. Iya jawabnya. Tinggal pembinaannya saja. Karena tadi saya bilang bahwa Lampung ini dekat banget dengan ibu kota, gitu. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain jauh. Mohon maaf ya, mungkin keterbukaannya jauh lebih modern Lampung ketimbang wilayah-wilayah Sumatera yang lain nih. Mohon maaf nih. Lebih open minded ya. Lebih open minded. Gitu. Sebenarnya tinggal kita gerakkan sedikit saja ini jalan semuanya kok, Mbak. Oke. Balik lagi ke pembinaan tadi. Pembinaan butuh anggaran yang lumayan nggak sih, Pak? Pasti Mbak. Dan ini nggak frekuensinya juga harus berkelanjutan, nggak bisa stuck di situ, cukup selesai di sini gitu. Hanya cukup dengan kita podcast begini atau melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kita juga harus turun ke lapangan, kita harus membina, kita lihat situasinya, apa yang harus diperlukan. Nanti teman-teman di legislasi juga gitu, turun ke daerah pemilihannya, apa yang dibutuhkan, terus kita ajak kemitraan kita untuk bicara, terus kita anggarkan supaya itu berjalan dengan baik dan terakhir kita awasi. Selesai. Gitu. Oke, baik. Pesan terakhir deh, closing, baik untuk Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif ataupun masyarakat. Ya, saya kira ekonomi kreatif. Baik, terima kasih. Saya berharap bahwa kerjasama yang baik itu harus ditingkatkan lagi, baik bagi teman-teman di Dinas Pariwisata dengan teman-teman di legislator gitu. Begitu juga dengan teman-teman sesama kemitraan. Jadi
harapan saya yuk sering-sering duduk bareng supaya kita banyak ide-ide yang bisa tertuang. Sehingga untuk membangun Lampung itu kita bareng-bareng. Nggak cuma satu atau dua kemitraan saja. Tapi semua ikut membangun Lampung. Baik. Gitu. Terima kasih Bang atas waktunya. Sama-sama Mbak Fitri. Salam untuk teman-teman Komisi 2. Lain kali kita jumpa lagi. Siap. Mudah-mudahan berikutnya kita ketemu memang ada OPD-nya langsung ya. Jadi bisa langsung dijawab. Siap, siap. Pokoknya kalau dibutuhkan saya siap. Oke, terima kasih. Ini untuk masyarakat ini loh. Iya, Ini tuh bagian dari tugas komisi betul, kan. Betul, terima kasih. Pemirsa, secara umum memang ekonomi kreatif adalah sebuah penggabungan antara aspek budaya, seni, teknologi, dan juga bisnis. Karenanya diperlukan pembinaan secara komprehensif agar terciptanya lapangan pekerjaan, kemudian tercipta kreasi, kemudian juga tercipta kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.